Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batu Kualam indah dipahat, cerah diterpa mentari pagi. Cakep. Kalau salam tidak dijawab dengan semangat, kita ulang sekali lagi. Setuju? Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan yang tidak kalah penting adalah kita berada di satu bulan, yakni bulan istimewa, bulan Ramadan. Gimana puasa hari ini? Alhamdulillah. Lemes tidak? Semangat. Luar biasa ya. Oke, hari ini saya akan menyampaikan satu tema tentang birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Sebelum dilanjut, ada pertanyaan tidak? Baik, silakan. Bagaimana caranya supaya kita bisa masuk surga? Baik, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, al walidu ausatu abwabil jannah, bahwa orang tua itu adalah pintu surga yang paling baik. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, pintu surga itu banyak. Ada pintu surga lewat saum, puasa, yang disebut dengan ar-royan, ya. Jadi orang yang puasa nanti akan masuk surga melalui pintu yang namanya ar-royan, ya. Nanti diseru oleh malaikat, yuk para soimin soimat, masuklah ke dalam surga. Ada pintu surga lewat sedekah, ada pintu surga lewat sholat, dan masih banyak pintu-pintu surga yang bisa dimasuki dengan amal soleh. Dan yang tidak kalah penting dari semua itu, pintu surga yang paling baik kata Nabi adalah orang tua. Jadi kalau kita benar-benar berbakti kepada orang tua, maka Allah akan membukakan pintu surga seluas-luasnya buat kita. Bahkan sebaliknya, kalau kita durhaka kepada orang tua, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Sampai satu ketika Nabi itu pernah ketika berkumpul dengan para sahabat, Nabi kemudian berdialog dengan mereka. Wahai sahabat-sahabatku, maukah aku beritahu dosa yang paling besar? Nabi sampai mengulang 3 kali. Wahai sahabatku, tahukah kalian dosa yang paling besar? Wahai sahabatku, tahukah kalian dosa yang paling besar? Maka sahabat menjawab, kami ingin mendapatkan informasi, apa sih dosa yang paling besar? Kata Nabi, menyekutukan Allah dan berbuat buruk kepada orang tua. Menyekutukan Allah dan berani kepada orang tua. Menyekutukan Allah dan tidak berbuat baik kepada orang tua. Ini luar biasa. Ketika Nabi mengulang sampai 3 kali, berarti itu adalah masalah yang besar. Dosa yang paling besar, satu, mempersekutukan Allah, menyembah selain Allah. Yang kedua, urutan kedua dosa yang paling besar adalah berani kepada kedua orang tua. Jadi, kalau kita ingin menggapai surga yang kita idam-idamkan, maka berbaktilah kepada orang tua. Kenapa? Orang tua itu sampai mendapatkan tempat atau kedudukan yang istimewa di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala di surah Luqman ayat 13-14, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim.
Wahai anakku sayang. Nah ini contoh bagi kita. Nanti ketika kelak kalian sudah berumah tangga, punya anak, maka berkatalah yang baik kepada anak. Wahai anakku sayang. Bahasanya ya bunaya. Ya. Tidak begini, hei bodoh ke dia. Tidak ke dia, tidak. Ya. Orang patut ke dia, tidak ya. Tapi bahasanya ya bunaya. Wahai anakku sayang. Ya. Ya bunaya. Wa id qala rabbuka wa id qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya wahai anakku la tusyrik billah. Janganlah kamu mempersekutukan Allah. Janganlah kamu menduakan Allah. Jangan kamu mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan menyembah kepada selain Allah. Inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang paling besar. Di antara dosa yang paling besar itu adalah syirik, mempersekutukan Allah. Yang kedua, ya, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkurli wa liwalidayhi ila yaumil masir. Ya, dan kami perintahkan supaya kamu berbuat baik kepada orang tua. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibumu telah mengandungmu dalam keadaan payah bertambah payah. Bayangkan, ibu mengandung 9 bulan itu dalam keadaan payah bertambah payah. Betul tidak? 9 bulan itu bukan waktu yang sebentar. Dan kemana-mana dibawa-bawa, nggak pernah tertipu HP kan. Mau HP kandungan lah 2 jam ada jalan-jalan kan nggak bisa gitu. Cinta tangan atau sampaikan di dunia emang anduk enggak kan? Bayangkan, lemah bertambah lemah, payah bertambah payah. Itulah perjuangan seorang ibu yang sedang mengandung. Enggak nyenyak tidur, enggak enak makan, tidurnya enggak bisa tengkurap, sieun bucat, ya, nangkarak sieun anu naik, ya, nyangigir miring berat sebelah, nggak bisa nyenyak. Ya, ini luar biasa seorang ibu perjuangannya. Ya Allah ya Karim, bayangkan oleh kalian betapa seorang ibu 9 bulan membawa kemana-mana kandungannya, dan itu tidak mudah. Ya. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain. Setelah mengandung, melahirkan. Data kebidanan menunjukkan banyak seorang ibu atau banyak ibu-ibu yang meninggal gara-gara melahirkan anak. Itu luar biasa. Jadi antara hidup dan mati. Ini calon-calon ibu semua. Itu ada orang. Makanya bagi seorang ibu yang meninggal ketika dia melahirkan anaknya, maka dia diberikan pahala syahid. Ya. Luar biasa ya. Ya. Makanya ada kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Berapa anaknya? 4. Yang 1 kembar. Jadi berapa kali seorang ibu mengandung, melahirkan lagi. Itu luar biasa antara hidup dan mati. Ya. Dan ibu tuh luar biasa. Ketika dia mau melahirkan, doanya apa coba? Dia berdoa, ya Allah, selamatkan anakku. Dia nggak berpikir ya Allah selamatkan aku, tapi selamatkan anakku. Ya Allah selamatkan aku, biarkan anakku mati, kan nggak begitu. Pasti yang dipikirin adalah anaknya. Setelah lahir dia hitung jari jemarinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 lengkap, alhamdulillah, nggak kurang gitu, nggak jadi 7 gitu kan. Ini kan luar biasa seorang ibu ya, melahirkan dengan bersimbah darah, kemudian wa fisaluhu fi amain, menyapihnya dalam waktu 2 tahun. Apa menyapih itu? Menyusui 2 tahun. Tecangkeuleun kieu 2 tahun. Ya enggak lah ya.
2 tahun. Kalian, di darah kalian itu ada air susu ibu. Ya, makanya luar biasa. Apa kata Bang Haji? Hai manusia, jeng 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 jeng, hormati ibumu yang melahirkan. Bantuan aku. Nah, itu luar biasa. Ya, air susu itu air yang paling bagus. Makanya nggak bisa tergantikan dengan susu formula. Ya, bayangkan susu formula bagaimana dengan ASI? ASI, air susu sia ya. ASI. Ya, air susu ibu itu luar biasa dan praktis, bisa diminum kapan saja. Bayangkan susu formula harus masak air dulu, ribet pokoknya. Coba ASI, anak nangis langsung kan dikasih, ya, praktis. Dan itu susu terbaik yang bisa dikonsumsi oleh seorang anak. Bayangkan kalau susu formula bahan dasarnya apa tuh? Susu sapi. Makanya anak yang minumnya susu sapi bunyinya mo. Ya. Makanya apa yang perlu kita lakukan pada orang tua yang sudah luar biasa, ya, mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, membesarkan, ya, sampai sudah besar begini masih merepotkan kan? Coba bayangkan, kita kalah sama binatang loh, ya. Kalian kalau makan dari siapa? Orang tua. Coba lihat, kambing itu sudah nyari makan sendiri segede kalian tuh, ya. Nggak pernah merepotkan, ya. Kambing itu 2 minggu sudah bisa jalan. Kalian berapa tahun bisa jalan? 2 tahun kebayang, 3 gandong, tak gendong kemana-mana, ya kan? Nggak pernah sapi itu gangguin ibunya, mah gatel, mah gatel. Kalian sampai segede gini mungkin masih minta bantuan untuk urusan digaruk aja, minta bantuan. Bayangkan sapi nggak pernah. Jadi kalian kalah sama sapi. Ini hebatnya gitu. Makanya ini bukti bahwa betapa seorang ibu berjuang luar biasa, seorang ayah berjuang banting tulang, sakit ya banting tulang. Makanya wujud bakti kita pada orang tua, maka kita harus memuliakan orang tua. Bagaimana cara memuliakan orang tua? Maka ada satu pesan Nabi Muhammad, bahkan dalam Al-Quran, wala taqul lahum uff, janganlah kalian mengatakan kepada orang tua. Itu apa maksudnya? Kalau disuruh nggak mau, itu menyakiti orang tua. Jadi kalau disuruh maka harus segera. Kalau bicara jangan lebih keras dari orang tua. Mah, kaget ya. Jadi jangan lebih keras, kecuali mamahnya budak. Kalau mamahnya budak itu beda lagi ya. Kalian harus keras katanya. Itu bukan tidak sopan, tapi memang supaya kedengarannya. Jadi seperti itu. Maka berbakti pada orang tua ini adalah jalan masuk ke dalam surga. Nah, jadi kalian bisa ketemu lagi sama orang tua kelak ketika kalian satu frekuensi dengan orang tua. Orang tuanya soleh, ya, ayahnya soleh, ibunya solehah, kalian pun sama soleh dan solehah, maka kelak akan ketemu lagi, ya. Nampaknya surga itu nggak akan indah ketika tidak hadir ayah ibu kita bersama, ya kan? Kalian pasti merindukan, ya Allah, pengen ketemu sama mama, pengen ketemu sama ayah, rindu dengan nasihatnya, rindu dengan uang jajannya dan lain-lain, ya. Jadi makanya berbaktilah pada orang tua. Jangan pernah mendurhakai orang tua, ya. Mendurhakai orang tua itu bagaimana? Ya, tidak taat pada orang tua. Jadi kalian kalau pengen masuk surga cepat, itu berbakti pada orang tua. Ada yang lebih cepat lagi, apa? Meninggal dulu. Oke, anak-anak, mudah-mudahan Bapak doakan kalian semua bisa masuk surga. Amin. Ketemu lagi orang tua, dan kalian bisa benar-benar memaksimalkan bakti kalian pada orang tua. Jangan sampai menyesal ketika orang tua sudah tidak ada, kalian baru ngeh, ya Allah, ternyata
orang tua itu segalanya. Ketika mama orang tua, mah kau itu adalah segalanya. Iya, dan memang aku mah segalanya. Nyeseh ku mama, masak ku mama, habehe ku mama. Jadi mama itu segalanya bagi kamu ya. Karena kamu nggak melakukan apa-apa, semuanya ku mama. Ya. Itu anak-anakku yang bisa disampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di surga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.